Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ame Project. Video kali ini kami ingin mengajak si pedagang telur untuk jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Mangkutana. Challenge-nya kita menggunakan sebuah kendaraan yang roda 3. Keseruannya kita langsung ke rumahnya si pedagang telur. Assalamualaikum. Halo. Halo guys, kita baru Kuda pacunya masih dimodifikasi. masih dilakukan penyerpisan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini dia teman-teman, si pedagang telur. Halo teman-teman, ini dia sang pedagang telur yang tadi sudah ada sesuatu yang saya ingin katakan. Saya ingin bertanya kepada pedagang telur. Ini banyak kemarin yang komen, Mas, nanyakin namanya yang pedagang telur itu siapa. Oh, nama saya itu sebenarnya Mugi Bagio. Tapi kalau di lingkungan teman-teman, karena saya sering nyanyi sana sini, paling sering itu dipanggil Mugi Z. Oh, Mas Mugi ternyata teman-teman. Mugi Bagio, biasa dipanggil Mugi Z, bukan Megi Z ya? Bukan, kalau Jakarta itu yang Mugi Z, saya di sini Mugi Z. Ya, pada hari ini Mas Mugi kira-kira harinya free nggak? Kalau mau dibilang free nggak juga, kalau mau dibilang nggak ya free juga sebenarnya, karena ini nanti mau menjual tapi kayaknya kok barangnya cuma sedikit, baru mau ngambil di kandang. Jadi kalau memang mau ditunda ya kayaknya bisa sih kayaknya. Tapi nanti mudah-mudahan nggak terlalu padat lah jadwalnya nanti untuk hari ini. Nah, cocok itu. Iya. Gimana kalau hari ini ya teman-teman, satu hari kita bersama Mas Mugi jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Mangkutana atau di daerah kami. Gimana Mas Mugi? Bisa itu kayaknya, itu cocok sekali tuh sambil berlibur. Betul. Bisa itu. Tapi dengan syarat kita harus memakai 3 roda. Bisa. Motor 3 roda. Apakah mampu ke tempat wisata yang cukup ekstrim jalannya? Sanggup? Sanggup kayaknya itu, karena menurut saya malah jadi itu pengalaman seru nanti, karena semua dengan kita kesana dengan personilnya Ame Project semua kayaknya ya. Insya Allah. Ya, nanti kita panggil teman-teman untuk jalan-jalan ke sana sambil hitung-hitung memperkenalkan lokasi wisata yang ada di Mangkutana, kayaknya begitu ya. Betul. Ya, betul. Bisa itu, bisa. Mumpung masih pagi, mudah-mudahan cuacanya mendukung. Oke teman-teman, kita tunggu Mas Mugi siap-siap. Oke. Dah. Oke teman-teman, saya sudah siap dan Mas Mugi juga sudah siap, dan Anda juga teman-teman yang mau ikut juga sudah siap. Saatnya berangkat. Berangkat. Jadi kami berada di dalam 3 roda. Kita akan menuju ke tempat wisata ya teman-teman.
Ya, ini pendakian ya teman-teman, pendakian cagar alam. Apakah mampu? Ayo terus berjuang. Iya, pendakian pertama sangat menegangkan teman-teman. Guys, sekarang kita sampai di jalan masuk lokasi permandian Welanti. Jadi jaraknya dari sini bisa saya bilang sekitar hampir 1 km dari jalan poros ke Trans Sulawesi. Jadi cukup dekat ya. Kita kalau mau akses ke sana tinggal kita lihat papan namanya. Kalau dari arah Mangkutana itu sebelah kiri sekitar 10 km dari arah Mangkutana, jadi menuju ke arah Sulawesi Tengah. Arahnya ini, pertigaan ini ada satu gapura besar, jadi kita bisa lihat di situ ada papan namanya di situ. Dan saya rasakan di sini udara mulai terasa sejuk ya, udara pegunungan beda dengan tempat pertama kita tadi berangkat. Jadi kita langsung akan menuju ke sana saja sekarang. Ya, ikuti terus. Let's go. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di pintu masuk atau di pos palang di lokasi permandian Welanti. Pos palang ini berguna untuk sekedar menertibkan para pengunjung yang masuk sampai di sini. Penasaran kan? Ya, kita langsung ke bawah saja. Wow.
Ih. Sangat nyaman berenang di sini karena di sini seperti yang kalian semua bisa lihat, aliran air yang begitu deras, meskipun tidak terlalu panjang tapi dipenuhi dengan batu-batu besar sehingga bisa dipakai untuk wahana arung jeram. Sampai ke bagian hulu sungai yang berada di atas sana itu berjarak sekitar 300 meter dari tempat saya berada sekarang. Jadi lumayan jauh ya. Kalau bagi kalian semua yang ingin berolahraga arung jeram, di sini juga disediakan ban dalam mobil yang cukup besar. Itu bisa memang disewakan di sini dan digunakan untuk mengarungi sungai yang ada di belakang saya ini. Halo teman-teman, di sini saya berada di salah satu lokasi persewaan ban dalam. Sini saya lihat, wah besar sekali ya. Ini muat untuk sekitar 2 orang. Jadi di sini ada seorang ibu yang menyewakan ban dalamnya yang berjumlah lumayan banyak. Boleh saya tanya Bu, berapa sewanya ini satu ban begini? Tergantung tuh, misalnya kalau pas hari raya besar seperti Iya. Lebaran Idul Fitri atau Tahun Baru tuh Iya. biasa 15.000 sampai 20.000. Kalau hari-hari biasa kan 10.000. Oh, Yang iya. kecilnya 5.000. Kalau begini 10.000. Oh, yang begini 10.000 ya. Jadi kalau misalnya ada ukuran yang lebih kecil itu harganya beda juga. Oh iya. Jadi itu seharinya Bu, boleh saya tanya, kalau pas hari-hari besar bisa berapa banyak ban yang disewa orang? Biasa kalau kita biasa kalau misalkan misalnya 50 udah cukup juga. Oh iya. Kalau pas hari raya tuh Iya. Jadi maksudnya bervariasi juga ya Bu ya. Kalau banyak pengunjung ya biasa jumlahnya ya agak lumayan banyak ya. Iya. Makasih banyak Bu. Saya mau jalan-jalan ke sebelah sana dulu. Ayo guys, kita ke sana. Oke teman-teman, untuk sementara kita tinggalkan dulu tempat permandian Welanti ini, dan selanjutnya kita akan menuju ke tempat wisata berikutnya yang perjalanannya lebih ekstrim, lebih jauh, cuacanya lebih dingin, dan pemandangannya lebih indah. Ayo sekarang kita menuju ke sana. Let's go! Cinta, apakah itu cinta? Tanya
setelah perjalanan yang cukup melelahkan, sekarang kita sampai di salah satu warung untuk ngopi-ngopi sejenak. Meskipun jarak ke Salanoa tidak terlalu jauh lagi, tapi kita perlu ngopi untuk merilekskan suasana supaya mesin motor juga jadi lebih adem untuk kita menuju ke sana. Oke, kita ngopi dulu ya sebentar. Yuk. Pergi. Oke, teman-teman, kita cari minuman dingin dulu untuk sekedar mendinginkan suasana. Ya. Iya, ini warung yang lumayan nyaman untuk kita singgahi. Kita istirahat dulu sambil mendinginkan suasana. Oke teman-teman, kita masih berada di perjalanan ke lokasi wisata yang seperti saya sebutkan tadi. Di sini kami singgah di satu warung. Kami ingin bertanya sedikit kepada pemilik warung di sini. Kira-kira di mana saja lokasi-lokasi wisata yang menarik yang bisa kami kunjungi di sini? Pendolo. Di Pendolo ya. Sekitar berapa kilometer dari sini, Bu? Berapa kilometer Pasir Putih? 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo ya. Kalau ini ke air terjun Salanoa dari sini. Jauh, 4 kilo jadi, Mak. 4 kilo. Oh, ternyata teman-teman tinggal 5 kilometer saja kita sudah sampai di lokasi air terjun Salanoa. Bagaimana nanti keadaannya di sana, bagaimana situasinya, yang pasti akan sangat mendebarkan. Dan di sini saya melihat rute perjalanannya begitu banyak tikungan, begitu banyak tanjakan di pegunungan, jadi memang lumayan mendebarkan. Jadi nanti setelah kita sampai di sana nanti kami akan perlihatkan lagi bagaimana perjalanan kami ke sana yang pasti akan sangat mendebarkan. Ikuti terus sampai nanti. Makasih banyak. Oke teman-teman, saya rasa istirahatnya sudah cukup dan kami akan segera melanjutkan perjalanan ke tempat wisata Salanoa yang akan kami tuju. Dan di sini kami tadi kan berhenti di satu warung namanya Warung Sidendreng dengan menu makanan seperti ini, ada ayam bakar, ayam goreng dan semua tersedia di sini. Dan jangan sampai lupa ya, ini menu masakannya ini ya Bu ya. Iya. Jadi jangan sampai lupa nanti untuk teman-teman yang menuju ke Salanoa atau menuju ke Sulawesi Tengah, jangan sampai lupa singgah sebentar untuk sekedar melepaskan lelah di Warung Sidendreng sambil menikmati menunya yang ada di sini. Oke, kita langsung menuju ke sana saja. Bagaimana? Iya, kita berangkat sekarang. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, di sini ada satu spot lagi pemandangan atau satu tempat pemandangan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dari tempat ini terlihat hampir keseluruhan lokasi perkampungan yang ada di daerah Mangkutana dan sekitarnya, hampir semua terlihat. Jadi memang begitu bagus ya. Ini spot yang tidak pernah dilewatkan oleh para pengunjung yang melintasi tempat ini, di mana terbentang luas areal persawahan, Sungai Kalena beserta dengan pegunungannya. Inilah salah satu spot yang memang cukup menarik para pengunjung yang melintas di tempat ini.
teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tempat lokasi wisata yang terakhir pada video kali ini. Dan inilah di sebelah kanan saya, inilah air terjun Salo Anoa yang saya bilang tadi. Begitu deras, sehingga saya tidak berani turun sedikit pun untuk menyentuh airnya. Kita lihat air begitu besar dan begitu deras yang mengalir dari atas. Sungguh satu pemandangan yang sangat sulit kita dapatkan di daerah perkotaan. Dan akhirnya terbayar juga semua kelelahan dalam perjalanan tadi dengan sifat yang sangat menyedihkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, di bagian bawah, sekarang kami berada di bawah jembatan Salo Anoa. Di bagian bawah dari aliran sungai Salo Anoa ini dipergunakan untuk tenaga pembangkit listrik atau PLTA. Lebih singkat biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Seperti apa bangunannya? Kita mau jalan-jalan ke bawah. Ayo sama-sama. Kita lihat sama-sama. Sekarang kita sudah sampai di salah satu bendungan utama yang akan mengalirkan air ke pusat pembangkit.
kita lihat ada pagar pembatas, pagar besi. Ini berarti orang umum tidak bisa melewati pagar ini. Cukup sampai ini. Ini adalah bendungan utama. Bendungan utama yang nantinya akan mengalirkan air melalui celah ini. Ya. Seterusnya akan dialirkan menuju ke saluran bendungan utama yang pembangkitnya berjarak kurang lebih sekitar 500 meter dari sini. Ya, sekitar 500 meter. Mungkin nanti kami akan memutar untuk melihat bagaimana situasi yang ada di pusat pembangkitnya sana, karena ini baru jalan untuk pintu masuk air. Oke teman-teman, sekarang setelah kita tadi turun ke bawah jembatan Saluanoa, sekarang kita akan langsung menuju ke instalasinya, instalasi PLTA dengan kantornya ada di sana. Ayo, sama-sama kita ke sana. Nah, inilah lokasi menuju kantor yang saya bilang tadi. Sementara di sini ada palang, jadi kendaraan kita simpan di sini saja, odong-odongnya. Jadi kita akan masuk ke dalam dengan jalan kaki. Oke, ayo kita masuk. Oke teman-teman, inilah tempat atau lokasi di mana air dari aliran sungai Saluanoa tadi dijadikan satu, dialirkan kemari untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik. Inilah penampungan utamanya. Pembangkitnya masih ada di sebelah kanan saya sana, jauh ke bawah. Kalau kita mau ke sana sekitar 500 anak tangga. Bagaimana? Masih mau ikuti sampai habis? Ya, tidak seru kalau tidak ikuti sampai habis, bro. Ayo kita ke bawah. Ya, inilah di sebelah kanan saya anak tangga ada sekitar 500-an ya. Saya perkirakan di sini anak tangga. Ekstrim banget penurunannya di sini. Ada sekitar lebih dari 500 anak tangga kalau menurut informasi dari penjaga di atas tadi. Dan di sini ada papan nama yang diletakkan di tanah. Ini kalau dari atas dari satelit pasti akan terlihat. Ini tertulis Anoa Hydropower, atau bahasa Indonesianya mungkin tenaga air sungai Saluanoa. Dalam bahasa daerah, Salu itu berarti sungai atau sumber air. Anoa itu adalah binatang khas yang ada di sini. Jadi kemungkinan tempat berkumpulnya sungai, tempat berkumpulnya binatang Anoa itu tadi. Ayo kita menuju ke bawah, bro. Ini salah satu spot yang tidak bisa kamu lewatkan. Rugi kalau tidak mengikuti perjalanan kami. Rugi, ya. Anak tangganya ke bawah. Jauh sekali, bro. Ini di sebelah kiri saya, inilah pipa-pipa besar penyalur air ke bawah untuk memutar dinamo listrik super besar yang berada di bawah sana. Di sini saya lihat ada dua pipa-pipa penyalur air ini. Teman-teman, sedikit informasi dari saya buat kalian semua. Di sebelah tangga yang saya katakan tadi sekitar 500 anak tangga, di sebelah kanannya dari arah atas itu ada satu saluran pembuangan. Ini dia. Jadi secara teknis sedikit saya tahu bahwa saluran pembuangan ini berfungsi
apabila ada volume air berlebih yang berada di atas bak penampungan utama, maka secara otomatis akan terbuang ke saluran dan terbuang ke sungai. Oke teman-teman, inilah batas terakhir di mana kita, maksudnya untuk jalan-jalan kita kali ini di Sungai Salu Anoa sekaligus dengan lokasi PLTA-nya yang ada di atas sana tadi. Jadi karena himbauan oleh petugas keamanan tadi di atas, sebenarnya tidak dilarang kami untuk memasuki wilayah ini atau mengeksplorasi lebih ke dalam, tapi kami mempertimbangkan faktor keamanan di mana di sini ada mesin pemutar air yang bertegangan listrik dengan begitu tinggi. Jadi untuk keamanan kami hanya memilih sampai sini, dan di sebelah kiri saya terlihat gudang mesin yang begitu besar. Kalau Anda bertanya-tanya gudang apa itu, dari situlah kita yang tinggal di Mangkutana mendapatkan KKP, mendapatkan lampu listrik, bisa nonton televisi, bisa menikmati kulkas, AC, lampu, dan lain sebagainya. Dari situlah sumbernya. Dari situlah sumbernya. Dari bangunan, dari dalam bangunan besar ini yang ada di sebelah kiri saya. Dan ya, coba kita lihat sama-sama, di sini dilindungi oleh suasana hutan yang masih sangat asri dengan berbagai macam tanaman yang tentu saja tidak akan kita dapatkan di lokasi perkotaan. Membuat suasana hati begitu tenang, begitu sejuk. Jadi untuk penonton AMI Project, saya sarankan apabila Anda jenuh dengan kegiatan di kota sehari-hari, lokasinya tidak begitu jauh, Anda bisa menuju kemari dalam akhir-akhir pekan sambil melepaskan lelah, melepaskan kebosanan dari aktivitas sehari-hari bersama keluarga juga lebih bagus. Jadi tempat ini adalah satu alternatif untuk lokasi wisata keluarga. Aduh, saya capek sekali. Gimana ini teman-teman? Kembali ke atas, ada mau gendong saya enggak ini? Kalau bisa jalan sendiri, Bang. Halo teman-teman, kita sudah kembali di atas tempat kita start tadi untuk turun, dan rasanya sangat melelahkan guys. Teman-teman masih Pokoknya teman-teman, kalau kalian mau mengikuti rute kami jalan tadi sampai di kantornya PLTA terus turun ke pembangkitnya, saya sarankan jangan. Karena anak tangga yang kami lewati tadi dari bawah lebih kurangnya 500 anak tangga, dan dibenarkan sama penjaganya tadi. Pokoknya waduh, kita naik turun bro, sampai-sampai di atas kita nggak bisa berdiri lagi. Pokoknya capek sekali. Bagi teman-teman yang mau datang kemari, kalau yang fisiknya kuat boleh. Teman-teman yang mau datang kemari, kalau yang fisiknya kuat boleh, tapi kalau yang fisiknya nyala-nyala mendingan gak usah. Subscribe, like, dan komen, karena ini baru sebagian kecil dari video-video kami dari semua tempat-tempat wisata menarik yang ada di Luwu Timur. Kami masih akan bikin video-video lainnya yang jauh lebih menarik dari sekarang. Oke? Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para pegawai yang ada di bawah sana tadi yang sudah menunjang dan memberikan izin kepada kami, karena tidak semua orang bisa diberikan izin untuk masuk. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini, dan kami langsung akan menuju kembali pulang karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang. Mungkin kalau kami jalan nanti tidak lama lagi, sebentar lagi sudah jam 4, dan kami perlu istirahat karena memang kecapean. Tidak bisa kemana-mana lagi nanti nih, langsung
Baring. Aduh. Ikuti terus ya video-video kami di Ame Project. Subscribe, like, dan komen. Oke.